Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arjun Firmansyah, NIM 010419111004. Dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Program Studi Manajemen Dakwah A semester 7. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah praktikum manajemen lembaga dakwah. Di sini saya membahas mengenai konsep dasar dari manajemen lembaga dakwah. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu manajemen, apa itu lembaga, apa itu dakwah. Baik, adapun yang pertama yaitu tentang manajemen. Manajemen adalah sebuah ilmu yang sangat penting untuk diketahui bagi setiap individu ataupun kelompok. Dalam dakwah, manajemen menjadi dasar untuk menentukan dakwah dari perencanaan awal, perorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan untuk berhasilnya dakwah. Adapun yang kedua yaitu tentang lembaga. Lembaga merupakan wadah atau tempat orang-orang berkumpul, bekerja sama secara terencana, terorganisasi, terkendali, terpimpin dengan memanfaatkan sumber daya untuk satu tujuan yang sudah ditetapkan. Adapun yang ketiga, dakwah. Dakwah merupakan salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan seorang muslim dalam menyampaikan ajaran Islam yang pada hakikatnya menyampaikan ajaran Allah dan Rasul-Nya. Dakwah juga merupakan suatu proses dari komunikasi yang bermuatan nilai-nilai dan ajaran agama. Dari beberapa pengertian di atas dapat dijadikan satu, yaitu mengenai tentang lembaga dakwah. Apa yang kita bahas pada pembahasan kita saat ini yaitu tentang lembaga dakwah. Apa itu lembaga dakwah? Lembaga dakwah yaitu usaha atau gerakan dakwah yang dilakukan oleh sekelompok orang yang tergabung dalam suatu wadah sebagai satu kesatuan dengan suatu sistem kerjasama yang terorganisasi dengan baik untuk mencapai tujuan dakwah Islam. Lembaga berbeda dengan organisasi. Adapun perbedaannya yaitu organisasi hanya merupakan sebuah susunan seorang yang terdiri dari titik-titik tertentu yang mempunyai tujuan bersama. Sedangkan lembaga merupakan badan yang terdiri dari struktur organisasi yang tersusun secara sistematis dalam mencapai tujuan bersama. Dalam lembaga dakwah pula terdapat 4 langkah yang harus ditempuh, yaitu membagi-bagi pekerjaan atau tindakan dakwah yang sudah ditetapkan dalam perencanaan. Yang kedua, menetapkan dan mengelompokkan orang atau para dai dalam melaksanakan tugasnya. Yang ketiga, menetapkan tempat atau lingkungan di mana aktivitas dakwah itu akan dikerjakan. Yang keempat, menetapkan jalinan kerjasama antara para dai sebagai suatu kesatuan kelompok kerja. Adapun unsur-unsur dakwah ada 6, yaitu dai, mad'u, madda, wasilah, uslub, dan taujih. Dai yaitu pelaku dakwah. Kata dai ini secara umum sering disebut dengan sebutan mubaligh, orang yang menyebarkan ajaran Islam. Adapun yang kedua itu mad'u, penerima dakwah, manusia yang menjadikan mitra dakwah atau menjadi sasaran dakwah atau manusia penerima dakwah. Yang ketiga itu madda, materi dakwah, isi pesan yang disampaikan dai kepada mad'u. Yang keempat itu ada wasilah, media dakwah, segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan dakwah yang telah ditentukan. Yang kelima itu uslub, cara atau gaya bahasa yang dipakai oleh seseorang untuk menuangkan pokok-pokok pikiran dan perasaannya melalui untaian kata dan ditujukan kepada para pendengar. Yang ketujuh itu ada taujih. Taujih itu arahan, bimbingan, nasihat, dan instruksi seseorang pembimbing kepada para mad'u. Dalam manajemen lembaga dakwah di dalam Al-Quran disebutkan dalam surah Al-Hasyr yang berbunyi, ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah,
Sungguh Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai manajemen lembaga dakwah. Semoga pendengar dapat mengerti dan memahami tentang isi dari manajemen lembaga dakwah, maksud dari manajemen lembaga dakwah. Wabillahi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.